Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas pada 10 hingga 12 Januari 2026 bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-53. Ada banyak poin yang dibahas dalam Rakernas mulai dari isu kebebasan berpendapat hingga pemilihan kepala daerah lewat DPRD yang sedang ramai diperbincangkan. Bagaimanakah arah politik partai yang baru saja meluncurkan maskot baru itu? Kita bahas dalam editorial view bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Victor. Ya Mas Revo, bicara tentang wacana pilkada lewat DPRD, sikap PDIP sangat jelas ya, mendukung pilkada secara langsung. Apakah sikap ini semakin mempertegas jika PDIP menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi, usai memutuskan berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran begitu. Bagaimana CNN Indonesia memandang soal ini Mas Revo? Iya Victor, kalau kita mencermati Rakernas PDI Perjuangan yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 12 ya, dari kemarin hingga besok gitu, PDIP kembali menegaskan bahwa mereka adalah partai penyeimbang, bukan partai oposisi. Dalam artian dalam kerangka argumen yang dibangun oleh PDI Perjuangan, di sistem politik di Indonesia itu tidak mengenal istilah oposisi gitu atau koalisi. Yang ada adalah partai-partai yang bergabung di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Nah, sejauh ini PDIP memilih berada di luar pemerintahan dan menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang. Artinya jika ada kebijakan pemerintah yang dinilai baik oleh PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan akan mendukung, dan sebaliknya jika PDI Perjuangan melihat ada kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pas atau kurang tepat menurut mereka, maka PDI Perjuangan akan mengkritisi kebijakan tersebut. Nah, terkait dengan pilkada langsung atau pilkada tidak langsung ya Victor, ini kan memang wacana yang sekarang bergulir seiring juga dengan pembahasan RUU pemilu kita gitu ya. Sebagian partai politik merasa bahwa pilkada langsung ini tidak efisien sehingga mengusulkan wacana dan menyampaikan wacana kepala daerah dipilih melalui DPRD. Sebenarnya ini bukan wacana baru karena kita tahu pada tahun 2014 sebenarnya kan pernah dikeluarkan undang-undang yang memutuskan bahwa kepala daerah, terutama gubernur pada waktu itu dipilih melalui DPRD. Kembali seperti pada masa sebelum reformasi gitu ya, atau sebelum tahun 2005-2006 gitu Victor. Nah, pada waktu itu kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpu untuk membatalkan undang-undang tersebut, dan kita kembali kemudian proses pemilihan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Dan sejauh ini PDI Perjuangan dalam Rakernas menegaskan bahwa mereka akan tetap mendukung proses pemilihan pilkada langsung. Tentu dalam konteks ini kalau misalkan ditanya apakah ini menegaskan posisi mereka sebagai partai penyeimbang, dalam konteks ini tentu kita melihat konsistensi omongan dari elit partai PDI Perjuangan, elit PDI Perjuangan yang menyampaikan bahwa mereka pada status saat ini adalah sebagai partai penyeimbang. Artinya jika mereka menilai bahwa wacana pemilihan kepala daerah yang diusulkan atau diwacanakan akan kembali melalui DPRD, mereka tolak karena merasa bahwa hak kedaulatan sebaiknya tetap di tangan rakyat, dan rakyat tetap memilih melakukan partisipasi politiknya secara langsung, dan itu diejawantahkan melalui proses pemilihan, salah satunya melalui proses pemilihan kepala daerah, Victor. Iya, iya. Mas Revo, isu lingkungan usai bencana dahsyat yang menimpa 3 provinsi di Sumatera juga menjadi highlight ya dalam Rakernas PDIP. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat menyinggung bencana banjir di Sumatera bukan hanya kehendak alam tapi juga ulah manusia. Menurutnya kita semua harus berani jujur bahwa kerusakan alam termasuk deforestasi dilembagakan oleh kebijakan. Ini seperti menyentil pihak-pihak tertentu begitu. Apakah Anda melihat ada indikasi PDIP dengan tegas meminta pemerintah menyelesaikan kasus deforestasi di Sumatera tanpa ada yang harus ditutup-tutupi? Iya Victor, kalau kita mau jujur kan sebenarnya memang kita menghadapi proses
kita menghadapi masa krisis ekologi ya. Ada beberapa bencana yang terjadi dan itu tidak sepenuhnya karena faktor alam gitu ya. Faktor dalam artian memang iklim tapi ada faktor-faktor lain yang kita harus sama-sama mengakui bahwa ada faktor manusia di situ yang menyebabkan kerusakan ekologi. Tidak hanya di Sumatera, Victor, tapi juga dalam beberapa waktu terakhir kan kita juga melihat ada banjir bandang di Maluku Utara, di Halmahera dan juga di beberapa kota-kota lain dan daerah-daerah lain di Nusantara di Indonesia. Nah, kalau kita bicara kerusakan lingkungan gitu ya, tentu ini tidak terjadi dalam 1-2 tahun gitu, Victor. Kita harus sama-sama berani mengakui bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia ini berlangsung sudah bertahun-tahun gitu ya. Dan kita sekarang kalau misalkan PDI Perjuangan sebagai salah satu partai politik yang akan berada di garis depan gitu ya untuk menyampaikan bahwa kita perlu sama-sama memperbaiki regulasi misalnya terkait dengan lingkungan itu, maka kita harus sama-sama patut mensyukuri. Walaupun sebenarnya Victor ya itu tadi bahwa kerusakan lingkungan ini kan sudah terjadi bertahun-tahun. Apa yang terjadi di Sumatera misalnya dalam waktu yang di akhir November kemarin itu bukan sebuah kerusakan yang terjadi dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir, tapi sudah efeknya itu sudah terjadi dari beberapa tahun sebelumnya yang notabene harus diakui pula, kita harus sama-sama mengakui bahwa PDI Perjuangan sebelumnya juga merupakan partai yang berkuasa gitu ya, Victor. Nah, kalau memang sekarang PDI Perjuangan menyampaikan di Rakernasnya, Ketua Umum PDI Perjuangan menyampaikan bahwa isu lingkungan merupakan salah satu isu yang harus diperhatikan secara serius, maka kita harus sama-sama mensyukurinya karena kita punya proses regulasi misalnya, proses regulasi lingkungan, legislasi terkait dengan undang-undang lingkungan atau undang-undang kehutanan dan sebagainya, ini termasuk salah satu undang-undang yang masuk prolegnas di tahun 2025 dan 2024, tapi kita tahu itu belum terwujud, maka kalau memang PDIP selaku salah satu partai politik yang memiliki kursi cukup signifikan di parlemen dan menegaskan bahwa akan menaruh isu lingkungan ini sebagai salah satu isu yang penting, maka kita berharap ini akan menjadi salah satu pijakan awal untuk sama-sama kita melihat bahwa kita punya krisis ekologi dan kita perlu sama-sama semua pihak untuk sama-sama untuk memperbaiki persoalan ini. Jangan sampai kemudian karena ini kan persoalan yang sudah lama didengungkan bahwa apakah misalnya lingkungan versus ekonomi, lingkungan versus pangan, lingkungan versus energi, maka yang harus dicari adalah titik keseimbangan sehingga kita semua sebagai umat manusia yang hidup di alam semesta ini bisa secara keberlanjutan lingkungannya itu bisa terwujud dengan baik, Victor. Ya, ya. Ada pula isu kebebasan berbicara yang menjadi topik yang dibahas ya di Rakernas. Apakah ini pertanda jika PDI Perjuangan tetap mempertahankan ideologi partainya dengan memberi penegasan bahwa demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja begitu, Mas Revo? Iya, kita harus sama-sama jujur, Victor, bahwa indeks demokrasi di Indonesia sejak tahun 2021 itu kan kita cenderung turun gitu ya. Indeks demokrasi Indonesia kalau misalkan kita mengutip data BPS di tahun 2021 angkanya di 6,71 dari 10 angka 10 gitu ya. Artinya kita masih jauh gitu dari kondisi ideal. Di tahun 2022 angkanya stagnan, tapi kalau misalkan kita mengacu pada indeks di global, pemeringkatan kita turun gitu. Tahun 2021 kita di peringkat 52 dan di tahun 2022 kita di peringkat 54. Kemudian di 2023 indeks juga kembali menurun menjadi 6,53 dengan peringkat global di 56. Di tahun 2024 turun lagi di angka 6,44 dan kita di global ada di peringkat 59. Dalam status global misalnya
indeks demokrasi kita dinilai sebagai flawed demokrasi, artinya demokrasi yang cacat gitu ya. Dan ini merupakan PR bersama. Kalau memang misalnya salah satu indeks demokrasi ini kan kebebasan berbicara, partisipasi publik, kebebasan berbicara, kebebasan pers gitu ya. Dan ini menemukan momentumnya sebenarnya Victor karena dalam beberapa hari terakhir gitu ya, kita tahu ada beberapa influencer misalnya di media sosial yang mengaku mengalami teror gitu ya karena diduga karena ekspresi yang mereka lakukan di media sosial. Di persidangan juga kita juga tahu ada beberapa yang sedang dihadapkan pada proses hukum karena ucapan-ucapan mereka yang dinilai dan ini karena dinilai melakukan penghasutan misalnya. Dan di beberapa hari terakhir misalnya isu terkait dengan salah satu komedian stand up komedi juga terkait dengan masalahnya juga sama terkait dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Nah, kalau misalkan kita sama-sama komit bahwa kita perlu memperbaiki indeks demokrasi di Indonesia, 2025 surveinya tentu baru akan dilakukan di tahun 2026, tentu kita berharap bahwa indeks demokrasi kita kembali meningkat gitu ya, karena dan langkah-langkahnya tentu banyak yang harus bisa diperbaiki termasuk bagaimana meningkatkan partisipasi publik dalam proses-proses pengambilan keputusan, termasuk dalam proses-proses pengambilan keputusan politik misalnya, kemudian bagaimana menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi misalnya di tanah air kita, termasuk juga bagaimana terkait dengan independensi dari lembaga-lembaga publik yang ada di tanah air, lembaga-lembaga apakah itu di legislatif, yudikatif di tanah air. Nah, jika memang PDIP lagi-lagi sebagai salah satu partai politik yang meraih suara terbesar di pemilu 2024 gitu ya, menaruh perhatian yang cukup serius di isu ini, maka kita perlu sama-sama juga memberikan dukungan karena demokrasi ini tentu merupakan hak yang sudah kita perjuangkan bertahun-tahun gitu ya, Victor. Tentunya kita berharap apa yang disampaikan Bu Mega misalnya dalam pidatonya yang menyebut bahwa demokrasi di Indonesia ini seperti poco-poco, maju mundur gitu ya. Ini bisa sama-sama diperbaiki, Victor. Ya, terakhir Mas Revo, yang tak kalah penting di peringatan HUT ke-53 PDIP ya, PDIP meluncurkan logo banteng terbaru yang diberi nama Barata. Nah, tampilannya ini memakai jaket atau hoodie berwarna merah seraya mengepalkan tangan kanan ke depan. Lalu matanya berwarna putih dengan bola mata hitam. Berbeda dari logo sebelumnya ya, PDIP memaknai logo baru ini sebagai gerakan yang diusung maskot banteng bersifat inklusif dan terbuka untuk semua kalangan ya. Apa tanggapan Anda soal maskot PDIP yang baru ini Mas Revo? Apakah ini akan menjadi sebuah refreshment untuk menanti di tahun 2029 mungkin ada pemilu lagi untuk rebranding kembali partai ini? Iya, tentu ini tidak bisa dilepaskan dari demografi di Indonesia yang memang sejak beberapa tahun terakhir pemilih muda itu menjadi salah satu pemilih yang mayoritas di Indonesia gitu ya. Kalau dari data BPS, kalau kita mengacu pada data BPS juga, Victor, pemilih usia produktif di Indonesia di usia 15 tahun sampai 59 ini kan usianya jumlahnya bisa sampai 69 sampai 70% gitu ya. Dan tentu kalau misalkan kita melihat di dalam konteks politik misalnya, maka anak-anak muda terutama dari kalangan millennials dan Gen Z ini merupakan pemilih terbesar. Nah, logo kalau kita melihat maskot PDIP yang baru diluncurkan kemarin dengan nama Barata, kita melihat memang sangat kental nuansa anak mudanya gitu ya dengan menggunakan hoodie misalnya gitu ya yang merupakan salah satu tren dari kalangan Gen Z dan millennials gitu. Tentu ini tidak bisa dilepaskan bahwa PDIP
ingin mendekatkan dengan pemilih yang dominan di era saat ini. Nanti di tahun 2029, di pemilu 2029, tentu pemilih-pemilih dari kalangan millennials dan Gen Z yang akan mendominasi, dan mereka-mereka inilah salah satu penentu kebijakan gitu ya. Gen millennials semakin mapan di tanah air, dan mereka adalah salah satu penentu kebijakan di tanah air. Dan kalau misalkan kita lihat memang nuansanya lebih muda gitu ya. Tapi sejauh mana ini nanti maskot ini akan berperan gitu ya untuk mendongkrak popularitas PDI Perjuangan, kalau kita menilai tentu tidak serta-merta gitu ya, karena bagaimanapun publik saat ini gitu ya semakin cerdas, apalagi pemilih-pemilih muda semakin cerdas, tentu mereka tetap akan melihat bagaimana realitas atau langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh partai politik terkait dengan kepentingan-kepentingan di tanah air gitu. Kalau misalkan memang secara kebijakan dan secara action yang dilakukan, aksi yang dilakukan itu sesuai dengan keinginan para generasi muda tersebut gitu ya, atau keinginan para pemilih, maka pemilih tentu akan menjatuhkan pilihan pada partai politik tersebut. Tidak serta-merta hanya karena maskot gitu, tapi dari sisi awareness, misalnya membangun brand awareness, misalnya kalau kita bicarakan bagaimana membangun kesadaran publik akan partai politik PDIP yang terlihat lebih refresh, memang harus diakui bahwa maskot yang di launching kemarin memiliki semangat yang lebih muda, Victor. Nah, tapi tentu lagi-lagi yang seperti tadi kita sampaikan bahwa yang paling penting bukan hanya sekedar maskot, tapi bagaimana kemudian aksi dari partai politik tersebut terkait dengan kepentingan-kepentingan publik, Victor. Ya, ini sepertinya PDIP memang sedang merebranding, membangun kembali ya kepercayaan masyarakat dengan melakukan pembahasan yang banyak sekali peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu terkini yang juga hadir di masyarakat begitu. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu Mas Revo, selamat malam. Terima kasih banyak, Victor.